Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Nuraini, NIM E2019-1161 dari kelas Perbankan Syariah 4. Saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam tentang tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa sih OJK itu? OJK itu adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, dalam pengawasan otoritas jasa keuangan, mengawasi lembaga-lembaga seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa asas. Yang pertama yaitu asas independensi, yaitu independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu asas negara hukum yang menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan OJK. Asas yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menunjukkan kepentingan umum. Yang keempat yaitu asas keterbukaan, yakni asas terbuka pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Selanjutnya yaitu ada asas profesionalisme, merupakan asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berdasarkan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai moral dalam tiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yaitu asas yang menetapkan setiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Tugas OJK yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang terakhir, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor akuntansi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang dari OJK. Wewenang OJK yang pertama yaitu dalam menjalankan tugas pengaturan. Di antaranya yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Kemudian menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, menetapkan peraturan tentang pengawasan di bidang jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan tentang dan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan struktur pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, mengelola, melihara, dan mentata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir, menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Wewenang yang kedua yaitu untuk menjalankan tugas pengawasan, di antaranya yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan kepada Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain pada lembaga jasa keuangan, pelaku maupun penunjang kegiatan jasa keuangan. Yang keempat, memberi perintah tertulis pada lembaga jasa keuangan ataupun pihak tertentu. Yang kelima, menunjuk pengelola struktur. Yang keenam, menetapkan pengelolaan struktur. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan pelanggaran pada Perpu di bidang jasa keuangan. Kemudian yang terakhir,
memberi maupun mencabut seperti izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan kegiatan usaha, pengesahan persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lainnya. Demikian tugas tanggapan dari saya tentang tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.